Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah. Nadang taina urang tiasa sami-sami hadir di Masjid Al-Barakah dalam rangka pengajian rutin. Kita niatkan ibadah karena Allah, mudah-mudahan ibadah orang sadaya ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hancana masih seputar bab adan. Wa adzani lil jum'ati. Dan adapun adan untuk salat Jumat, ahaduhuma ba'da su'udil khatib alal mimbar. Setelahnya khatib memasuki mimbar. Wal akharul ladzi qablahu innama ahdatsahu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lama kasurun nasu pastihbabuhu indal hajati ka ang tawaqqafa huduruhum alaihi wa illa lakana iqtisaru alal ittiba'il afdal. Jadi adan Jum'ah, tapi ini belum ke bab sholat Jum'ah ya. Hanya menjelaskan dulu sunah-sunah adan. Adan untuk sholat Jumat itu pada awalnya sekali, Pak. Ya. Ketika khotib sudah naik ke mimbar. Nah, tapi ketika zaman sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, lama kasurnas, ketika manusia itu semakin banyak, ya, pasti babu indal hajati ka ang tuwaqafa huduruhum alaihi. Ketika umat muslim semakin banyak, sehingga untuk hadir ke masjid itu karena sudah banyaknya, pas waktu Jumatnya masih ada yang di luar itu, Pak. Karena ketika masuk ke periode Utsman bin Affan, berarti udah melewati periode Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman. Berarti udah 3 generasi sama Rasulullah. Berarti perkembangan umat Islam sudah sampai keluar jazirah Arab. Ya, bahkan di Madinah sendiri, di Mekah itu sudah begitu banyaknya. Nah, sehingga pas untuk menyeru sholat Jum'ah, di dalam riwayat disebutkan sampaikan ke di zaman Utsman sampaikan ke 3 kali. Ya. Jadi ketika mengumandangkan adzan pertama, kedua, ketiga. Maksud ketiga itu dengan iqomahnya. Ya, karena iqomah itu kalimatnya sama dengan adzan. Sehingga sebelum khotib masuk ke mimbar itu dilaksanakan adzan. Dan yang keduanya ketika khotib sudah di atas mimbar. Ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, biasanya khotib duduk baru adzan. Nah, mula nama di zaman Rasulullah sampai Rasulullah, Abu Bakar, Umar itu 1 kali, karena mungkin jumlah umat Islam pada saat itu masih sedikit, sehingga 1 kali adzan aja udah berkumpul. Nah, wa illa lakana al-iktisaru ala ittiba'il afdal. Ketika kondisi itu sudah memungkinkan untuk dilakukan 1 kali adzan, ya, maka lebih afdol lagi itu adalah ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, yaitu 1 kali. Kalau kondisinya kusakali adzan ge tos cukup, ya. Nah, kumaha kebiasaan di Indonesia, di kita beragam juga, ya, kumaha kondisi masjidna. Ada yang cukup 1 kali adzan, ku 1 kali ge tos berkumpul itu, Pak.
Tapi pernah sholat Jum'ah di mampir gitu ya. Sebelum adzan itu terus pinuh masjid deh. Jadi ketika masuk masjid itu belum masuk waktu itu sudah penuh kayak yang udah mau dilaksanakan khutbah aja. Sehingga karena udah berkumpul saat itu pas khatib naik mimbar itu disitulah cukup satu kali adzan. Tapi kadang yang udah 2 kali adzan juga jemaahnya masih di mana gitu. Ya, datang terus disetelkeun pangaosan can aya keneh wae. Sampaikan ke datang waktu sholat Jumat melakukan adzan terus dikumandangkeun teh can aya area wae. Karena mungkin faktor kebiasaan di kampung itu hese. Ya. Di dalam Sahih Al-Bukhari nomor hadis 865 an Sa'ibi qala samitu Sa'ibi Ibnu Yazid yaqulu innal adzani yaumal jum'ati kana awwaluhu hina yajlisul imam yaumal jum'ati alal mimbar. Jadi pertama kali adzan dikumandangkan di hari Jumat itu adalah satu kali ketika imam naik ke mimbar. Fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma faqana fi khilafihi Utsman radhiyallahu wa kasaru amru Utsman yaumul jum'ah bil adzani salis fa adzana bihi ala zawra'i fa sabbatal amru ala zalika. Nah, kemudian ketika karena udah banyaknya umat Islam maka di periode Utsman bin Affan dilakukan adzan sampai 3 kali. Jadi sebelum eh, imam naik ke mimbar, setelah imam naik ke mimbar dan qomah. Jadi itu 3 kali. Ya. Dan adzan yang dilakukan sebelum imam naik ke mimbar ketika zaman Utsman itu dikumandangkan fa'adzani bihi ala zauro. Zauro itu nama pasar, ya. Nama pasar. Maka fa sabbatal amru ala dzalika. Maka ketetapan itu berlaku sampai sekarang. Jadi saking banyaknya umat Islam, pas waktu Jumatnya mungkin yang di pasar, aya berbaur sampai ka disuruh mengumandangkan adzan itu di Zauro. Zauro itu nama pasar. Urang mah pasar Manis ya, Ciamis. Kemudian pasar mana Tasik teh Cikurubuk, mungkin pas datang waktu sholat Jumat masih kena pada sibuk orang itu. Maka dilakukanlah adzan ya. Di dalam Fathul Mu'in halaman 15 wa yusanul adzani li subhi wahidin qoblal fajri wa akhiri ba'da fa inna tasarrufa ula ba'da. Kemarin adzan subuh sunahnya 2 kali, sebelum fajar dan setelah fajar. Tapi kalau tidak memungkinkan maka yang paling afdol adalah setelah fajar. Seperti mana yang kita laksanakan. Wa adzani lil jum'ati dan adapun adzan salat Jumat ahaduhuma ba'da su'udil khatibil mimbar wal ukhra alladzi qablahu. Adzan Jumat disunahkan 2 adzan untuk salat Jumat. Salah satunya setelah khatib naik mimbar dan yang lain adalah sebelumnya. Nah, ketetapan Utsman bin Affan ini ya itu ijtihad anjeunna. Ya, memang tidak dilakukan ketika zaman Rasul, zaman Abu Bakar, zaman Utsman, zaman Umar bin Khattab. Memang adanya 1 kali. Jadi kalau yang sampai hari ini menerapkan adzan 1 kali karena memang ittiba Rasulullah, Abu Bakar, Utsman itu memang 1 kali. Jadi memang seharusnya gitu. Karena pada kondisi saat itu jumlah umat Islam tidak semembludak ketika zaman periode Utsman bin Affan. Apalagi di zaman hari ini kita 14 abad tahun kemudian umat Islam sudah menyebar ke seantero jagat raya. Itu kan pertama kali adzan dikumandangkan itu ketika tahun pertama Hijriah. Jadi ketika turun perintah sholat itu belum ada perintah adzan, Pak. Jadi bahkan untuk mengumpulkan orang itu kumaha carana.
belum ada perintah ada. Ketika datang diturunkannya perintah sholat, ya, yang innani anallah la ilaha illa ana fa'bud. Cek Allah kuring teh Allah teu aya deui pangeran wajib diibadahan. Fa'bud ni maka anjeun ibadah ka kuring. Kumaha cara ibadahna? Wa aqimis shalah wa aqimis sholata li dzikri. Baik, laksanakeun salat, jangan salat li dzikri untuk mengingatku. Nah, ketika perintah salat datang itu adzan belum ada perintahnya. Di bab kemarin pernah didugikan bagaimana adzan itu pertama kali muncul di dalam satu riwayat itu karena salah sahabat Nabi bermimpi, bahkan Umar bin Khattab juga bermimpi tentang bagaimana mengumpulkan jemaah itu. Ternyata kalimah yang dimimpikannya itu sama persis dengan para sahabat yang lain. Maka ketika diceritakan kepada Rasulullah, langsung Rasulullah SAW menyuruh Bilal, ya, Bilal untuk hafalkan kalimah-kalimah yang sebagaimana sok dikumandangkeun adzan itu. Ya. Nah, ketetapan Utsman bin Affan kalau di dalam ilmu hadis itu mangrupikeun ijtihad sukuti, Pak. Jadi anjeunna teh beristihad bukan membuat kreasi baru, tetapi beristihad dengan keilmuannya bahwa punya ide dilakukan adzan sebelum khatib naik mimbar itu ijtihad dirinya, bahwa apa yang dilakukannya itu diyakini tidak menselisihi apa yang diterapkan atau dilakukan di zaman Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Dan ketika Utsman beristihad untuk melakukan adzan itu tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkarinya. Jadi semua sepakat kalau memang pada saat itu apa yang dilakukan Utsman itu bertentangan dengan Rasulullah, sahabat yang lain pasti pada protes. Murunan, ulah dari zaman Rasul gak henteu, ulah. Tapi semua sahabat ketika melaksanakan itu semua diam, artinya menyetujui. Maka ijtihad Utsman bin Affan itu disebut dengan ijtihad sukuti. Summa inna fila Utsman radhiyallahu anhu kana ijma'an sukutiyah li annahum la yunkirunahu alaihi. Jadi apa yang dilakukan oleh Utsman itu adalah ijtihadnya yang disebut dengan ijma sukuti li annahum la yunkirunahu alaihi. Kenapa? Karena para sahabat pada saat itu tidak menentang atas kebijaksanaannya. Dina kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah juz kedua halaman 249. Nah, ini ada dasarnya dari Rasulullah. Naon saur Kanjeng Rasul, fa alaikum bisunnatin wa sunnatil khulafaur rasyidin. Jadi apa yang dilakukan oleh para sahabat itu adalah nyantolnya tetap ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saur Kanjeng Rasul, fa alaikum bisunnatu. Baik anjeun ngalaksanakeun apa yang udah disunahkan gitu dari diriku. Dan juga apa yang dilakukan oleh al-khulafaur rasyidin mim ba'di, yaitu ketika setelahku tidak ada maka ikutilah sunnah khulafaur rasyidin. Siapa khulafaur rasyidin? 1 Abu Bakar Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, 4 Ali bin Abi Thalib. Nah, itulah disebut khulafaur rasyidin. Khulafa itu tina khilafah. Kalau khulafa itu banyak pemimpin. Kalau khilafah, kalau khalifah itu satu pemimpin. Naon ari ar-rasyidin? Ar-rasyidin itu yang jujur, ya, baik, soleh. Jadi yang 4 itu ku Nabi disebutkan mereka itu adalah para khulafaur rasyidin, orang-orang yang jujur. Abu Bakar Siddiq sampai kadis berikan gelar As-Siddiq karena beliau selalu membenarkan apa yang Rasul disampaikan. Bahkan ketika peristiwa Isra Mi'raj, Abu Bakar Siddiq itu orang yang pertama yang membenarkan. Ketika Rasul bercerita, Abu Bakar tadi teh wengi teh abi teh dicanda ku malaikat, dibersihkan dulu nanti dadana. Emang nanti ka mana?
kuring teh ke mana, ke Palestina ya, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, Haram di Mekah, Al Aqsa di Palestina. Abu Bakar Siddiq tidak heran ketika Rasulullah menyampaikan itu, dan sodakta, anjeun benar, membenarkan. Kemudian kemana deui, cekan Rasul teh kuring diangkat Sidratul Muntaha, wah di langit yang benar-benar bisa bertemu sama apa tuh Allah. Kemudian balik lagi, itu yang ditempuh dalam jarak waktu hanya sekitar beberapa jam. Itu kalau ke logika kan nggak mungkin ya, tidak mungkin. Dari Mekah ke Madinah ada 100 kilo, ini ke Palestina, subhanallah. Itu kalau pakai apa tuh onta berapa bulanan gitu. Tapi Sayyidina Abu Bakar tidak kaget. Saya meyakini, mengimani dan membenarkan. Maka saat itulah gelar Abu Bakar Siddiq disebut As-Siddiq. Ketika Abu Jahal, Abu Lahab mendengar peristiwa itu, tertawanya terbahak-bahak. Wah, gelo maneh cenah gitu. Masa dalam waktu sesingkat itu bisa ke Palestina, kemudian ke Sidratul Muntaha. Wah, udah ditertawain. Tapi Abu Bakar Siddiq, setiap peristiwa apapun yang dialami Rasulullah selalu yang menenangkan dan yang membenarkan, sehingga menguatkan hati Rasulullah. Umar bin Khattab sampai diberi gelar apa? Umar bin Khattab Al Al-Faruq. Al-Faruq itu sebagai pembeda, karena Umar itu orang yang paling tegas. Kalau cek Rasulullah salah, salah. Muncul Rasulullah benar, benar. Sehingga ketika pertama kali masuk ke Islam, Umar bin Khattab, kata Umar, kalau ini memang apa agama yang benar, kenapa disembunyikan? Udah terang-terang aja. Lalu dialah bergerilya ke tiap rumah di Gedoran. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna. Semua orang-orang kaget. Hari Rasul mah nanti dari ya di apa tuh rumah, karena belum ada perintah. Ya, karena saat itu subhanallah baru ada 3 orang, 4 orang yang sembunyi-sembunyi mau baca Quran, kesumputan sok sieun kadangueun. Sebab kalau kedengaran itu bisa disiksa ya. Kalau sekarang tinggal maunya ya Pak. Baca Quran tinggal maunya, sholat tinggal maunya, tidak ada apa tuh ancaman. Kalau kata Pak Haji mah harus banyak syukurnya ya Pak. Semuanya sudah terkondisikan sama apa Allah itu, masjidnya ada, suasananya aman, tinggal maunya gitu. Nah, itu adzan Jum'ah ya. Kalau memang diharuskan untuk adzan lebih dari 1 kali, maka silahkan, karena itu riwayatnya langsung dari Utsman bin Affan ketika jumlah umat Islam semakin banyak, dan itu menjadi sunnahnya, sebagaimana kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin, dan Utsman menjadi salah satu khulafaur rasyidin. Nah, ketika cukup 1 kali aja, karena mungkin di kampung eta udah terbiasa sebelum masuk Jumat oge tos karumpul, mungkin bisa cukup 1 kali aja. Itu ittiba afdol, dan yang lebih afdol adalah mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, dilakukan Rasulullah, Umar, Abu Bakar Siddiq ya. Nah, ketika mau diajarkan 2 kali silahkan, karena memang itu dimungkinkan sebagaimana kebanyakan di masjid-masjid di sekitar kita, dan di kita juga beragam ya. Di dia 2 kali, kebanyakan 2 kali. Mung nukabi ke alaman karena sok khutbah di Atapa 1 kali. Memang pergeseran ininya dulu mah 1 kali teh tos pada kumpul, ayeuna mah nanti biasa 1 kali ge masih kena aya nu di luar. Apakah perlu nih dua kali untuk menyeru ya? Karena kebiasaan kita lamun can aya naon mah, nanti komat mah masih kena di luarnya Pak. Lamun can komat mah, jadi karek itu nanti adan yang pertama lah, tenang, acan dimulai nya gen. Eta tos naon teh khotib naik ka mimbar ge da kela nanti kagok ya setengah batang deui. Nah, baru geus komat rusuhan banyak. Baru komat tuh mulai ngebut. Nah, itu
Nah itu adan ya, sunah-sunah adan. Tapi ini belum masuk ke bab sholat Jumat, masih panjang. Tah ayeuna ada waktu 10 menit. Abi khusus kalau sadayana mesti teu kabujeng, khusus yang ditugaskan untuk mengumandangkan apa tuh adan, saalit wang dibebenah kalimah-kalimah adana. Adan itu memang dulunya tidak pakai mic, tapi harus dengan suara lantang keras. Sekarang udah ada mic, jadi laun oge tos tarik. Ya, kade mic-na geus alus si dieu teh ya, geus siga di Istiqlal, kalimah adana harus yang betul. Bukan karena takut dikritik orang, tapi memang pelafalan adannya harus betul. Ya, mulai dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Ya, kemarin dijelaskan orang yang mengumandangkan apa tuh adan itu sampai apapun yang ada di sekitarnya itu akan menjadi saksi bagi dia kalau dia sudah berkontribusi di dalam pelaksanaan sholat yang diperintahkan oleh Allah, sehingga pahalanya besar bagi yang orang yang apa tuh adan. Sampai-sampai Bilal bin Rabah ketika ditawari bagaimana Umar dengan kepemimpinannya, bagaimana apa Abu Bakar Siddiq dengan kemuliaan apa akhlaknya, bagaimana Abdurrahman bin apa Auf dengan kekayaan yang diinfakannya, Utsman bin Affan dengan kontribusi dalam perang, beberapa perang sampaikan ke dalam riwayat 940 ekor domba dan sekitar ratus juga unta, lamun dijumlahkeun 1000 ya. 1000 kalau dirupiahkan sekitar 500 jutaan pada saat itu. Itu dengan tangannya sendiri ke Rasulullah, ini saya menyumbangkan harta untuk pergerakan Islam. Nah, Bilal bingung, aku dengan cara apa nih? Aku dengan cara apa? Dia kan budak ya. Ya, budak miskin. Dia dengan cara apa? Tapi Rasulullah mengatakannya apa? Engkau terompahmu aja udah di surga. Terompahmu aja udah di surga. Sendalna guys di surga. Topak. Ketika nanya ke malaikat Jibril, ya Jibril ini tuh suara apa? Itu adalah suara terompahnya Bilal. Sampai-sampai Nabi ketika peristiwa Isra Mi'raj turun lagi ke bumi itu, orang yang ingin ditemui itu Bilal. Ya Bilal, suara terompahmu udah ada di surga. Amal apa yang engkau lakukan? Dia hanya amalnya adalah adan. Jadi adan itu bisa mengantarkan seorang bisa masuk ke surga. Cek Bilal teh, lamun dengan adan saya sudah bisa masukkan ke surga, buat apa lagi saya harta? Buat apa lagi saya seperti Umar, seperti Utsman? Jadi dengan adan saja bisa masuk ke surga. Tah ayeuna nu sok apa adan bade di tempat masing-masing mangga, bade di payun juga mangga. Uang tatar lagi kalimah-kalimah adan. Nah, ya mangga. Ya. Menentukan waktu sholat subuh dan saat itu ini nama asalnya ya aturan ya. Di awal-awal bab sholat dulu pernah kita bahas ketika perintah sholat sekaligus diperintahkan atau dikasih tahu waktunya. Jadi ketika ada perintah sholat, malaikat Jibril juga memberitahukan tentang sholat. Cuman pada saat konversinya bukan ke jam ya, tetapi ada waktu-waktu ketika datang waktu sholat lohor diberitahu bahwa ya Rasul ini sekarang datangnya waktu sholat lohor. Ya kalau teks nanti ada teks apa tuh Arabnya, cuman kurang lebihnya seperti ini. Ketika datang waktu lohor, malaikat Jibril sumpih. Dia memberitahukan bahwa ini waktu sholat.
maka silahkan sholat. Ketika datang waktu itu asar, sama juga Jibril memberitahukan ini waktu asar, mulainya dari patokannya apa sampai apa. Datang waktu maghrib, turun juga sampai isya subuh. Hartosna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat itu bukan atas kehendak, murang inisiatif, sholat jam sakit, namun dijamkan ya, dulu kan nggak ada jam, jam sakit, tapi selalu dikasih tahu. Maka semenjak itu dikuatkanlah bahwa waktu sholat yang 5 waktu teh adalah waktu sebagaimana nu disampaikan ku malaikat Jibril alaihissalam. Ya, jadi kalau nanti duhur, pas sumpingna waktu duhur adalah ketika matahari ada di pertengahan ngagitek saalit sampaikan ke datang waktu asar itu ketika matahari sudah tergelincir. Datang waktu asar ketika matahari tergelincir sampai datang ahmar, mega merah itu datang waktu, harusnya datang waktu maghrib. Waktu maghrib sampai datang dari mulai muncul mega merah sampai ke hilangnya mega merah. Jadi kalau cerahnya itu suka merah Pak ya kalau datang waktu maghrib itu. Nah itu sampai dia hilang, baru datang waktu isya. Isya panjang, waktu datang tulu'il fajri, baru sumpingna datang waktu fajar. Kalau dikonversikan ke jam, ya inilah para ulama kita sudah membuat jadwal bahkan setahun ke depan itu dengan ada yang metode ru'yah dan hisab, sehingga bisa di terawang 1 bulan ke depan teh sudah ada tuh ya, lohor jam sekian. Nah, jadi perintah sholat itu tos sapaket dengan ditentoskannya waktu, nah satu paket kapan waktu-waktu. Nah, itu sebetulnya. Oh enggak. Jadi pas ketika zaman Rasul juga, ketika diperintahkan pertama kali sholat itu dikasih tahu juga waktunya. Jadi bukan atas inisiatif Kanjeng Rasul, tetapi nih waktu zuhur ketika matahari, karena patokannya pada sudut matahari ya. Ini sholat asar di waktu ini, maghrib, isya, subuh. Nah, dengan perkembangannya teknologi ya, sekarang sudah bisa diprediksi tuh dengan teknologi, sehingga mungkin 5 tahun ke depan udah bisa ditangkoskan tuh kapan lohor jam berapa. Kadang bisa berubah-ubah. Akhirnya subuh makin mundur nih subuh ya. Kalau dulu jam 5 tuh udah beres semuanya, sekarang baru komat. Artinya selalu geser. Mungkin ada orang-orang yang ahli di bidang menentukan waktu. Nah, jadi intinya waktu sholat yang dilakukan oleh Rasulullah itu dasarnya adalah tetap ketika perintah sholat ada juga pemberitahuan tentang waktu sholat. Nah, itu Pak Ngenten, Pak Haji. Enggak. Oh, udah sekian. Siap. Kalau yang di upload ini nanti itu aja, di skip aja ya, materi pokoknya aja yang di YouTube. Atau mau dengan prakteknya? Ya. Terus setengah jamnya. Jadi kalau pakai YouTube memang, aduh ini ngatur waktunya tidak luasa, karena ini terlemot ini yang nanti memorina. Jadi lebih berekspresi tanpa ini ya Bimanya, ini bisa berapa jam. Ya gimana, mau menjawab dulu atau mau praktek dulu? Praktek dulu, nanti kita sambil jalan ya Pak ya, sambil jalan. Ya, dan siang, biasa suka siapa dan siang? Memang sadar
sadayana kedah tiasa gitu nya. Bukan berarti saya mau da tara adan ieu. Itu bisa. Tapi semuanya harus bisa. Nah, Bapaknya ini teh nanti posisi nanti Bapak itu yang suka adan itu posisi yang mulia, Pak. Ya, posisi yang bagus ya, memberitahukan orang adan. Maka hal yang baik itu kita lakukan dengan cara yang baik juga ya. Insya Allah nanti pahalanya itu luar biasa. Nah, kalimah-kalimahna atau muka-muka terus dipangeprintkeun masih keneh aya, Pak. Dan insya Allah tidak akan lupa lah mudah-mudahannya. Jadi lamun aya nu waktu adan sampai ka poho berarti kan ngalamun eta mah. Ayo Allahu Akbar. Anu gitu. Pas keraya palanya saking panjangna jeung di enak-enaknya. Ayo Allahu Akbar. Ngalamun eta mah nya. Aya nu ada jadi takbir dia. Oh, Kang Ade bade ka payun? Adan. Jadi Mas, kami belajarnya Pak, Abi tidak berniat gitu. So, Mas sampel ya, sampel kanggo sadayana. So Kang Ade, ada dulu satu ayat satu bait aja. Dari mulai takbirna Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, stop dulu. Oke, kalimatnya udah bagus. Abi tuh pingin mengajarkan apa iramanya itu agak yang enak itu gimana ya caranya? Tapi yang paling pokok itu kan makhrajnya ya. Kena irama nomor berapa? Mas sekiranya makhrajnya udah bagus tinggal belajar iramanya. Ya, sehingga orang yang benar adan itu kan kadang muncul semangat berjamaah itu, oh iya enak adan bisa meresap tuh kan. Coba Kang Ade punya referensi lain nggak? Nah, tes apa irama nah? Tahu gue, oke. Ya, oke, ini mah nanti makhluknya aja dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke. Ya, terus. Ulangi. Asyhadu alla ya. Nah, tasdidnya kirang asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, hak kuha tungtungna. Hak besar, ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Ah, ada haknya. Lagi. Asyhadu alla ilaha illallah. Ini ada kieu yang gitu. Nah, yo. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, dina darna idghamna kirang satu ketuk. Asyhadu anna Muhammad tiap tasdidnya sing rada ayaan gitu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, dina na itu tidak boleh ikhtilas. Naon ari ikhtilas? Membaca setengah harokat ya. Jadi tiap
tiap harokatnya itu kedah satu ketuk tiap hurufnya kalau yang bukan mad. Jadi yang bentres asyhadu anna muhammad. Jadi sana asyhadu anna muhammad itu kan cepat ya, itu namanya ikhtilas. Asyhadu anna muhammadar. Nah, dar itu ada idgham bila guna. Diidghamkan tapi tidak didengungkan. Asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wah lagi. Ya. Asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ada lagi setelahnya. Nah, kalau udah tahu mah kita teh sok agak getek. Ah, ini ada itunya. Ya. Asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Hayya 'alas shalah. Stop. Coba. Hayya. Hayya. Ya. Hayya. Jadi bukan hayya gitu. Hayya. A. Ha ya. Hayya. Jadi si yana enggak dicatat karena ain, jadi bukan hayya tapi hayya a. Hayya a baru a na. Ya, betul. Hayya 'alas shalah. Tasdidna dengan sokna. Hayya 'alas shalah. Ya. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas. Nah, tahan dulu ada tasdid. Hayya 'alas shalah. Ah, haknya ha besar. Lanya kurang. Panjangkan kalau napasnya panjang dipasin deh. Hayya 'alas shalah. Oh, ya, terus. Oh, mau sok. ke kanan itu. Hayya 'alas shalah. Nah, pas lahna nging di mad lazim musaqaqim itu ya. Babol ini hayyalah sholat. Biasa aja lurus, ini bukan hayyalah sholat. Nah, ya, hayal pala. Hayya 'alal falah. Nah, kuha ya. Hayya 'alal falah. Ya. Terus yang as-salatu khairum, yang adan subuh. As-salatu khairum minan naum. Ya. As-salatu khairum minan naum. Ya, dina tasdina as, nah ya tasdin. As-salatu khai ya. As-salatu khairum minan naum. Ya. As-salatu khairum minan naum. Ya. Allahu akbar. Allahu akbar. Oke, stop dulu. Allahu akbar atau Allahu akbar. Allahu akbar. Kalau mau diwasalkan Allahu akbar. Allah. Ah, ya. Allahu akbar. Pada diwakaf aja. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah na. La ilaha illallah. Ya, ha illallah.
itulah kalimah-kalimah adan ya yang sesuai dengan. Adapun irama, nah itu silahkan cari nanti referensi di sanes waktos bang ditatar laguna ya laguna nurada ya bisa bang semoga ya nun oh kang ade ade ya asal Pak Pak itu sebenarnya siap-siap Pak RT. Ayo iyalah iyalah sok ya santai. Allahu Akbar Allahu Akbar. Oke. Kela ulangi lagi. Ya. Allahu Akbar. Nah, lohnya panjangkan. Stop. Lohnya agak dipanjangkan. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Takbir. Saya jadi takbir. Ya, ya Pak De, di nate lagu yang pertama dulu ya, berarti yang tinggi ya. Jadi kayak nate lagu nate biar untuk memudahkan mana pertama mana keduanya itu dibentenkan ya. Allahu Akbar Allahu Akbar ya. Allahu Akbar Allahu Akbar. Nah, terus. yang kedua nak. Allahu Akbar Allahu Akbar. Asyhadu alla. Nah, haknya yang dipanjangkan. Asyhadu alla ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ya. Asyhadu alla shin. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya. Sampai deh asyhadu anna. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, antara lagu pertama sareng kedua tadi bedakeun. Mun anu pertama mah di tinggi dulu, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, nu kahiji. Nu kaduana di bawah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kan enak gitu ya. Ya, hayya shalah, Pak. Hayya 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 'alas so ya. Hayya 'alas hayya ya. Hayya ya. Yos kan. Hayya coba hayya. Nah, hayya langsung karena alas ain. Hayya 'alas shalah ya. Hayya 'alas shalah. Lagi terus di itu Latin ya. Hayya 'alas shalah ya.
Nah, soalnya di tasdidnya hayya 'alas shalah ya. Hayya 'alas shalah. Ya, terus. Ya. Nah, dibedakan lagi. Hayya 'alas ya sama ain. Hayya a. Nah, dulu. Biasa. Hayya 'alas hayya dulu. Hayya. Baru alas sholat. A-nya jelas saja. A. Hayya 'alas sholat. Hayya 'alas sholat. Geus siga ungap. Ya A. Hayya 'alas sholat. Hayya 'alas so, Pak, bukan sa ya, tapi so. Hayya 'alas so. Ya. Hayya 'alas sholat. Nah, berarti dina ainnya apa ya? Hayya 'alas ya, hayya apalah? Hayya 'alal falah. Aha eta nu kadua mah ku ha alif diheoskeun. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. So, hayya 'alal falah. Ya, as-salatu khairun. As-salatu khairun minan naum. Ya. As-salatu khairun minan naum. Ya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya. Oh, yang bagus yang dilepas. Jadi ya mungkin ya satu dua terus Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Ya, betul. Bisa. Tapi Pak Ipin pada nyebiang ada. Gue tuh dia ya. Dia Pak, sok Pak. Dimulai ya adan. Ya. Allahu Akbar Allahu Akbar. Oke, sila kedapnya. Bang ditatarnya Pak, nanti hiji-hijinya Pak, nanti mah maksudnya. Aduh punten ya Pak Wiping ya, punten ya Bang sami-sami belajar. Ya. Dina huruf kapna, nah huruf kapna tekenging dipantulkeun. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba. Allahu Akbar. Oh, biasa adankeun. Adankeun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, coba yang keduanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ya deh. Ya.
turun tasdid-tasdidnya. Asyhadu alla. Nah, pas ayat tasdid-tasdid ditahan. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, sekedap. Coba Pak. Ha, coba ha. Nah, ha. Asyhadu an la Asyhadu. ilaha illallah. Tos tambah. Apa ini bagian? Asyhadu anna coba Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, terus. Hayya 'alas shalah. Nah, hayya. Hayya 'alas. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas. Hayya, coba. Hayya 'alas shalah. Yang dilangsungkan. Hayya ada pertama ma iya, kedua ain, jadi bukan hayya 'alas shalah tapi hayya 'alas, ada jeda perubahan makhraj ya. Hayya 'alas shalah. Ya-nya yang dipanjangkan, langsung aja. Hayya 'alas. Hayya 'alas. Hayya 'alas shalah. Ya. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Aduh. Allahu Ya. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, Allah swanten mah atas saya nih Pak Biping mah. Pak RT ada nyebian, Pak RT. Wah. Ini. Nah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Stop dulu. Lohnya kurang harokat. Agak dipanjangkan lohnya nya. Ya, ulangi. Allahu Akbar. Lohnya agak Allahu Akbar. anu pertamana dipanjangkan salib. Allahu Akbar. Nah, lohnya panjang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya.